Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema tentang fikih muamalah maliyah, fikih tentang interaksi keuangan, yang mana ini salah satu di antara pembahasan fikih yang penting untuk kita ketahui bersama. Ada fikih ibadah yang kaitannya dengan interaksi manusia, hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu pembahasannya luas. Biasanya diawali dengan fikih thaharah, fikih bersuci. Ada juga di sana fikih shalah, fikih siyam, ada fikih zakat, fikih haji dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang membahas tentang interaksi hubungan antara manusia dengan lainnya, hablum minan nas, itu yang dalam ruang lingkup fikul muamalah, fikih interaksi yang kita khususkan di sini tentang masalah keuangan. Sama sekalian, sedikit kita singgung tentang pengertian fikih muamalat. Adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Nah, pengertian di antara sekian banyak definisi yang disampaikan oleh para ulama, bahwa fikih muamalat itu sebuah kegiatan ataupun transaksi yang dalam bahasa kita adalah akad berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia sebagai salah satu objek hukum yang harus menepati hukum-hukum yang telah ditentukan oleh syariat di agama kita. Sebagai manusia, khususnya kita sebagai muslim, kita terikat dengan aturan yang ditentukan Allah Ta'ala dalam kehidupan ini. Kalau kita hidup bermasyarakat, harus taat kepada aturan bermasyarakat atau aturan bernegara, maka kita sebagai hamba Allah, khususnya muslim, juga harus taat kepada aturan yang ditentukan oleh pencipta kita. Karena kita berada di bumi ini. Bumi ini bukan milik pribadi kita, tapi milik Allah sebagai Al-Khaliq. Kita juga memiliki fisik. Fisik ini juga bukan milik pribadi kita, tetapi milik Al-Khaliq, pencipta kita. Kita memiliki keluarga. Keluarga juga bukan milik pribadi, tapi titipan dari Al-Khaliq. Begitu pula dalam hal harta. Harta bukan milik pribadi kita, itu semata-mata titipan dari pemilik yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian, dalam hal muamalah ini ada kaidah yang mesti kita jadikan sebagai landasan, supaya kita tidak salah dalam memposisikan atau dalam bersikap. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Pada asalnya atau pada dasarnya, semua muamalah hukumnya boleh, mubah, boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, boleh dikerjakan, boleh kita pilih yang lainnya, fleksibel. Hatta yadulla dalil ala hurmatiha, sehingga di sana ada dalil yang menunjukkan
keharamannya. Jadi kalau dalam bab muamalah yang ditanyakan mana larangannya. Selama tidak ada larangannya, kita jalan terus. Kita boleh mengkonsumsinya kalau itu berupa makanan, minuman. Kalau itu berupa pilihan perbuatan, boleh kita lakukan selama tidak ada larangannya. Berbeda dengan dalam bab ibadah mahdhah. Al-aslu fil ibadati al-hadr. Pada dasarnya dalam masalah ibadah itu hukumnya terlarang. Hatta yadulla dalil ala amriha. Sehingga di sana ada dalil yang menunjukkan perintah. Jadi kalau dalam bab ibadah yang dipertanyakan, perintahnya mana? Dalil Al-Qur'annya mana? Hadisnya mana? Ataupun kesimpulan pendapat dari para ulama mana? Kalau tidak ada dalil, maka kita geser dulu, kita pilih perbuatan, aktivitas lainnya yang lebih aman, yang ada landasannya. Nah, itulah dalam bab ibadah mahdhah. Kalau dalam bab muamalah, selama tidak ada larangannya, silahkan. Sehingga beberapa waktu yang lalu, barangkali panjenengan juga melihat di media sosial ya. Kalau yang di beranda Facebook saya, di antara kawan-kawan ada yang memposting salah satu potongan ceramah dari seorang ustadz, yang mana ustadz ini menyampaikan ada pertanyaan dari jamaahnya, Pak Ustadz, apakah ada dalil bahwa kita makan itu sehari 3 kali? Nah, maka ustadznya menyampaikan tidak ada dalilnya. Yang ada itu makan 2 kali. Beliau tidak menyebutkan secara eksplisit dalilnya mana, tetapi dianalogkan pada saat puasa. Kalau puasa itu Nabi dan sahabat mencontohkan pada saat sahur dan pada saat berbuka. Nah, berarti kan 2 kali. Kemudian kondisi Nabi dan para sahabat ini prihatin. Seringnya mereka makan dalam jumlah yang sangat sedikit. Luqaimat yaitu hanya beberapa suapan saja. Bahkan Abu Hurairah itu 1 kali makan berhari-hari tidak makan, karena beliau min ahli suffah, termasuk para sahabat yang menjaga, yang tinggal di Masjid Nabawi karena tidak punya rumah, dan seterusnya. Jadi ini Ustadz ini menyampaikan kesimpulan bahwa makan 3 kali itu tidak ada dasarnya, dan ya bisa dikatakan bahasanya tidak nyunah begitu ya. Kemudian kawan saya yang memposting menyampaikan ya sindiran, pada zaman Nabi tidak ada cilok, tidak ada empek-empek ataupun makanan-makanan itu, berarti makanan-makanan seperti itu bid'ah. Nah, itu sindiran saja ya. Nah, semua sekalian, dalam bab makan ini termasuk ibadah atau muamalah? Kira-kira ya, kita makan atau minum itu masuk dalam bab ibadah atau muamalah kira-kira menurut panjenengan? Muamalah ya, masuk dalam bab muamalah, interaksi sosial. Sehingga dalam bab makan ini, kalau masuk dalam bab muamalah, yang dipertanyakan kira-kira rambu-rambu batasan pengharamannya di sisi mana. Nah, seperti itu yang dikejar, itu persoalan larangannya. Rambu-rambu dalam Al-Quran Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Silakan makan minum tapi jangan berlebihan. Nah, berarti israf, tabdzir, mubadzir, berlebihan dalam bab makan itu tidak boleh. Kalau kita tarik dalam bab kuantitas, orang makan apakah 2 atau 3 kali, kalau dianggap 2 itu cukup, apakah 3 itu disebut mubadzir? Nah, itu nanti dulu harus diklarifikasi, karena menurut
tradisi kita biasanya kalau orang Indonesia ini makannya 3 kali, dan ada sebuah kaidah al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi standar hukum, bisa jadi sumber hukum selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang lainnya. Nah, jadi kebiasaan kita makan 3 kali. Ada yang makan 2 kali cukup, tidak perlu sarapan. Ada yang 1 kali cukup. Ulama-ulama kita dulu seperti Imam Nawawi itu makannya 1 kali saja, dan itu pun hanya roti 1 potong saja. Beliau kalau tiap harinya itu puasa, hanya 5 hari dalam 1 tahun beliau tidak puasa, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik, 5 itu. Selain 5 ini beliau puasa tiap hari. Begitu prihatin, walaupun beliau dulunya anak orang kaya, tapi orang tuanya membiayai untuk mondok lah istilahnya di Damaskus, belajar dalam kondisi yang prihatin. Nah, seperti itu. Apakah boleh kita tiru? Ya monggo ya, karena Imam Nawawi saya kira melakukan sesuatu berdasarkan ilmunya, bukan sesuatu yang bid'ah. Itu dalam hal puasa ya, para ulama beda pendapat dalam bab ini. Nah, jadi kita kembali ke soal makan, silahkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau 2 kali makan cukup silahkan, 3 kali makan cukup silahkan. Bahkan mungkin orang-orang memerlukan fisik, kekuatan fisik, bisa jadi 3 kali itu masih kurang, mungkin 4 atau 5 kali, karena perlu badan yang begitu membutuhkan energi kuat ya. Silahkan, asalkan tidak mubadzir. Mubadzir ini kan ukurannya apakah porsi fisik makanannya ataukah mungkin dari biayanya. Ada orang-orang tertentu yang barangkali karena ada kelonggaran rezeki ya, uangnya banyak, sehingga dia tidak mempedulikan jumlah kuantitas yang dia bayar. 1 kali makan di restoran bisa jadi untuk makan 1 keluarga itu 1 bulan. Itu bisa jadi. Ada di kota besar ya, orang ngantri di sebuah kafe, menunya itu mahal-mahal. 1 porsi kopi itu ya, itu kopi. Jadi sekarang kan ngetren ya, kopi dengan berbagai macam jenisnya itu. Yang paling murah itu harganya 800.000. Coba kita bisa 1 porsi ya, 1 kali minum itu 800.000, yang paling murah. Dan ada yang paling mahal malah 4,3 juta. Coba, itu kan bisa untuk makan 1 keluarga 1 bulan itu ya, 4,3 itu dihabiskan sendiri. Nah, itu yang dimaksud wala tusrifu tadi ya. Jangan berlebihan, silahkan. Anda punya penghasilan berapapun itu rezeki yang diberikan Allah, dititipkan kepada kita ya, silahkan. Tetapi ada hak-hak yang harus kita perhatikan. Ada zakatnya, ada infak sedekah, dan sekecil apapun yang kita tunaikan dari rezeki yang kita ataupun yang kita alokasikan dari rezeki yang kita dapatkan itu ada hisabnya, ada pertanggungjawabannya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan pasti ditanya pada hari kiamat nanti tentang nikmat yang diberikan Allah kepada kita, terutama dalam bab uang ini, harta ini. 2 pertanyaan. Min aina akhadahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta ini kita dapatkan, kemana harta ini kita alokasikan. Dapatnya dari halal, oke, beres, dicentrang, oke, hisabnya, auditnya. Tapi alokasinya untuk apa? Wah, untuk makan tadi. Makan dengan sebanyak itu. Padahal hanya dengan 10.000 saja, kalau itu kopi sudah cukup. Ini kenapa sampai 4,3 juta tadi ya? Wah, itu berat nanti siksanya, atau bukan siksa tapi hisabnya ya, ataupun auditnya nanti di akhirat. Nah, itulah jemaah sekalian yang perlu untuk kita perhatikan dalam bab muamalah. Silahkan, tapi ada rambu-rambu. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh makan yang najis, yang haram, tidak boleh mengambil yang bukan haknya, tidak boleh mengalokasikan secara tidak tepat tadi, dan seterusnya. Itulah dalam muamalah yang sangat luas.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah merumuskan sebuah kaidah begini. Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan. Jadi faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan yaitu ada faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi sosial, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan. Kalau dalam bahasa kaidah disebutkan al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berlaku mengikuti dengan latar belakang sebabnya, wujudan wa adaman. Apakah sebab itu ada sehingga berimplikasi pada satu hukum? Kalau sebab tidak ada, hukumnya tidak ada. Ya, contohnya tentang masalah boleh berbuka ya, dari puasa Ramadan. Ilatnya apa? Sebab boleh berbukanya karena dia musafir, karena dia sakit. Nah, ketika ada safar maka dia boleh berbuka. Ketika ada sakit boleh berbuka. Pada saat ilatnya, sebabnya tidak ada, ya kembali kepada hukum asal yaitu wajib. Sholat itu hukum asalnya dengan berdiri. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dalam sholat dalam keadaan tenang. Tidak boleh bicara, tidak boleh bergerak-gerak, harus tenang. Nah, itulah hukum asal sholat. Tetapi kalau ada sesuatu ilat yang membutuhkan gerakan karena mendesak, ya, misalnya untuk menghalangi orang yang lewat di depan kita karena kita sudah membuat sutra, maka kita punya hak untuk menghalangi. Nah, itu darurat, silakan. Ataupun karena ingin menyelamatkan orang yang dalam kondisi ya, dia butuh pertolongan, nah, itu ad-darurat tubihul mahdurat. Kemudian sholat sendiri juga berbeda-beda. Kalau kondisinya kita sakit boleh dengan duduk, kalau kondisi kita di perjalanan juga fleksibel. Nah, jadi masing-masing ini berbeda sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan. Sehingga apa yang kira-kira berlaku hukum tersebut di negara tertentu belum tentu cocok untuk di negara lain. Contohnya tentang hukum demonstrasi. Kalau di daerah atau negara Saudi tidak boleh. Demonstrasi itu termasuk dalam kategori bughad. Bughad itu pemberontakan. Karena memang di sana sistem pemerintahnya ya monarkis seperti itu turun-menurun. Kalau ada kritik-kritik yang sifatnya itu berlebihan sampai pengerahan massa, maka itu dianggap sebagai pemberontakan, maka diberangus oleh pemerintah. Bahkan tidak sedikit di antara para ulama yang dipenjarakan, ditangkap ya, dipenjara gara-gara menyampaikan kritikan-kritikan yang sebenarnya biasa saja, tapi mungkin karena tersinggung ya, sehingga ditangkap, dipenjara. Nah, itu berlaku di sana. Nah, sementara kita di iklim negara demokratis seperti kita ini, ya silakan, itu dilindungi oleh undang-undang. Kita menyampaikan pendapat, kita menyampaikan aspirasi, asalkan dengan cara yang damai, silahkan, itu dilindungi undang-undang. Sehingga fatwa yang digulirkan di sana tidak serta-merta diadopsi di sini. Nah, termasuk dalam bab ketaatan kepada Amirul Mukminin atau kepada hukumah, kepada pemerintah. Apa yang berlaku di sana juga tidak serta-merta berlaku di sini. Yang dulu barangkali pernah kita singgung, itu sebuah anomali ya. Di satu sisi mereka tidak ikut terlibat dalam prosesi suksesi kepemimpinan, mereka tidak ikut terlibat pada pemilu, pada pilihan legislatif, pada pilihan presiden, karena dianggap itu adalah pemilu merupakan produk dari demokrasi,
dan demokrasi itu adalah sistem kafir, misalnya begitu ya, sehingga kita berpartisipasi dalam pemilu adalah berpartisipasi dalam proses sistem yang kafir itu, sehingga mereka anti dengan kehadiran mereka di pemilu-pemilu, sehingga menggalakkan golput dan lain-lain. Nah, jadi mereka tidak terlibat dalam proses pemilihan, tetapi pada saat terpilihnya apakah presiden ataukah turunannya itu wajib untuk ditaati berdasarkan An-Nisa 59, wa ulil amri minkum, itu ya, ketaatan kepada ulil amri setelah ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Ini kan sebuah anomali, sesuatu yang bertolak belakang, kontradiktif. Mereka tidak ikut prosesnya tapi mengharuskan untuk menerima hasilnya. Kalaupun hasilnya tidak sesuai, nah, sementara mereka tidak ikut dalam hal proses, nah terus bagaimana pertanggungjawabannya? Nah, itu kaitan-kaitannya ya. Jadi kondisi tempat, waktu, sosial dan sebagainya berbeda. Sama sekalian, kalau pada zaman dahulu, misalnya dalam hal wudu, ini contoh ilustrasi ya. Kalau pada zaman dahulu kita berwudu hanya ada gayung atau bejana untuk sebagai alat, kalaupun biasanya mereka wudunya di sungai atau di laut, para pendahulu kita dulu ya, karena kondisinya yang darurat ataupun yang masih kuno ya. Nah, ketika muncul sistem ataupun alat keran itu ya, itu nggak tahu tahun berapa munculnya sistem aliran air dengan keran itu. Sebagian dari mazhab itu mengharamkan, tidak membolehkan berwudu dari air keran, karena dianggap ini sesuatu yang baru ya, mungkin ada unsur-unsur bid'ahnya lah gitu ya, model teknologi baru yang dianggap tidak pas untuk dikaitkan dengan pada kondisi mereka dulu, sehingga sampai-sampai melarang untuk berwudu dari air keran. Madhab yang membolehkan wudu dari air keran yang pertama-tama itu madhab Hanafi, sehingga kalau dalam bahasa Arab keran itu bahasanya Hanafiyah. Karena yang membolehkan berwudu dari keran itu adalah mazhab Hanafi. Nah, itu asal muasalnya ya, Allahu a'lam ya, apakah seperti itu atau tidak, tapi saya kira logis ya seperti itu. Nah, jadi akhirnya kalau sekarang ya tidak ada masalah. Saya kira tidak relevan lagi kalau ada pendapat yang melarang kita menggunakan air keran untuk berwudu itu. Bahkan itu mungkin lebih pas karena airnya kan mengalir ya, tidak berdiam diri ya. Nah, jadi kita perhatikan tempatnya, zamannya, kondisi sosial, niat, dan ada kebiasaan yang kalau disimpulkan bahwasanya suatu fatwa itu berbeda, di antara faktor yang membedakan itu fiqhul waqi'nya, fikih realita, itu yang membedakan. Misalnya ada orang, mohon maaf contoh saja, seorang wanita datang kemudian bertanya, apakah boleh aborsi, menggugurkan kandungan? Nah, maka mufti yang ditanya di sini ya, sebelum memberi fatwa harus bertanya dulu, kondisi wanita ini baik-baik saja atau dalam kondisi yang terpaksa? Sebab hamilnya itu apa? Apakah karena dia bergaul bebas dengan pacarnya, suka sama suka sehingga kebablasan, ataukah karena dia diperkosa oleh preman yang jahat, ataukah mungkin, mohon maaf, misalnya kasus-kasus kita dulu ya di Palestina, wanita-wanita muslimah Palestina yang diperkosa oleh tentara-tentara Israel misalnya. Nah, sebelum memberikan fatwa apakah boleh aborsi ataukah tidak, itu kan kita tanya dulu sebabnya apa. Nah, itulah yang disebut dengan fiqhul waqi'. Bisa jadi berbeda kalau ini dengan melakukan pergaulan bebas, ya bisa jadi jawabannya tidak boleh. Tapi kalau ini karena diperkosa, dia tidak menginginkan kehadiran bayi tersebut karena dari
keturunan yang jahat seperti itu dan dia tidak menginginkan, bisa jadi boleh, asalkan sebelum usia ditiupkannya ruh kepada jasad fisik manusia ya. Jadi sebelum usia 120 hari itu para ulama masih longgar dalam bab aborsi. Tapi kalau sudah tertiupkannya ruh, artinya sudah menjadi manusia, ini para ulama sudah memberikan larangan, rata-rata memberikan larangan untuk aborsi ya. Baik, itu contoh-contoh. Nah, jemaah sekalian, hukum bisnis syariah itu harus memenuhi ciri sebagai berikut. Yaitu diantaranya diperhatikan bahasnya hukum asal muamalah adalah boleh. Itu sudah kita singgung. Yang kedua, tujuannya untuk kemaslahatan manusia. Nah, jadi tujuannya adalah memberikan dan menyebarluaskan kemaslahatan. Sehingga jangan sampai seorang melakukan bisnis atau jual beli berdagang yang itu mengandung bahaya. Pak Ustadz, apa hukumnya orang jual pisau misalnya? Boleh nggak jual pisau? Nah, jual pisau ini ya untuk apa pisaunya? Apakah pisau untuk masak? So, boleh, silahkan. Tapi kalau pisaunya itu modelnya, gayanya, ataupun dengan teknik tertentu, teknologi tertentu yang tujuannya untuk kejahatan, wah nanti dulu. Nah, jadi tidak boleh kalau tujuannya untuk matur. Bagaimana orang, mohon maaf misalnya contoh saja ya, orang jual pakaian dalam misalnya. Pakaian dalam nggak masalah kalau itu dipakai oleh seorang istri yang itu bisa memberikan kenyamanan kepada dirinya, kepada suaminya, menyenangkan, nggak ada masalah. Tapi kalau pakaian dalamnya itu dipakai seorang wanita yang di luar rumah, jalan-jalan pakai pakaian dalam, nah itu di luar wilayah daripada orang yang menjualnya. Jadi masing-masing ini berbeda konteksnya, berbeda hukumnya sesuai dengan turuf ataupun kondisi keadaannya. Jadi yang penting tujuan awalnya untuk kemaslahatan. Jadi kalau orang yang misalnya menjual sabu-sabu, menjual narkotik atau menjual pil koplo, itu sudah jelas keharamannya, nggak boleh. Yang ketiga, hukum muamalah terdiri dari hukum yang tetap dan berubah. Tadi sesuai dengan kondisi. Kalau kita ya dalam rangka untuk mendukung pangan, nah, misalnya silahkan. Tapi kalau kemudian nanti ada hukum ihtikar ya, menimbun makanan, kalau dalam kondisi yang dibutuhkan nggak boleh. Tapi kalau kondisi yang itu dalam rangka untuk menyiapkan ketahanan pangan, nah silahkan. Nah, ini masing-masing berbeda. Yang keempat, objeknya haruslah halal dan thayyib. Kalau fisik yang dijual itu najis, misalnya dia menjual, mohon maaf misalnya babi ya misalnya, nah itu berarti kan ada unsur kenajisannya. Atau misalnya dia mohon maaf misalnya ya, dia menjual kucing, nah, boleh nggak? Menjual kucing ya, kucing ini diperjualkan. Menurut informasi katanya nggak boleh. Kalaupun boleh itu hanya menjual apa ya, jasanya atau disi apanya gitu ya. Tapi kalau fisiknya, nah itu ada catatan tidak diperbolehkan. Yang kelima, terhindar dari gharar. Gharar itu adalah ketidakpastian ataupun ada unsur-unsur yang gambling lah ya. Dan ini juga nanti terbagi, apakah ghararnya itu berat atau ringan, khafif ya. Ghararnya jelas ataukah samar-samar. Biasanya begini contoh ya. Dulu ada kawan kami, nggak tahu sekarang masih atau enggak ya. Kalau setiap hari Jumat itu beliau punya warung, memberikan kebebasan kepada pembeli, bayar seikhlasnya, makan sepuasnya. Nah, kira-kira gimana itu hukumnya ya? Bayar seikhlasnya, dia datang berlima misalnya ya,
Dia sama istrinya, anaknya 3, 5 orang rombongan. Dia ikhlas membayar uang misalnya 10.000 misalnya ya. Terus makan sepuasnya yang kalau dihitung mungkin bisa sampai 100.000. Kira-kira gimana itu ya? Nah, saya pernah diskusi sama kawan saya, dokter dalam bidang ekonomi ya. Dia mengatakan itu masih termasuk horor yang khafif. Jadi ada unsur horor tapi masih ditolerir ya, karena itu tadi dia pemilik warung ini ada unsur untuk infak sedekah ya. Jadi itu masih diperbolehkan. Maka nanti sebenarnya kita itu kalau melakukan aktivitas harus diperjelas. Kita ini dalam melakukan itu profit atau non profit, itu harus diperjelas juga ya. Kemudian apakah memang bisnis murni ataukah ada unsur sosialnya? Nah, misalnya itu harus diperjelas supaya tidak nelongso ya. Misalnya kalau soal pendidikan itu kan sebenarnya non profit kan, karena kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kadang-kadang antara sudut pandang pengelola dan sudut pandang orang pengguna dari wali murid itu kadang-kadang berbeda dan tidak pada tempatnya ya. Si pengelola memang bertujuan ya untuk non profit, tetapi kadang-kadang wali murid yang tidak tahu diri misalnya ya, sehingga nunggak SPP-nya ya, dan lain-lain ya, sehingga memberatkan ya bagi lembaga pendidikan. Atau ada kebalikannya, yang lembaga pendidikan pengelolanya ini memang sejak awal dia profit. Mereka yang menyekolahkan, memondokkan anaknya di lembaga pendidikan bonafit yang mahal, tidak ada yang nunggak. Tapi bagi yang menyekolahkan ya seperti kami ini dari kalangan menengah ke bawah ya, yang SPP-nya nggak sampai 1 juta, hanya 850, banyak sekali yang nunggak. Ya itu kan ironis sekali ya. Ya itulah sama sekalian ya. Kadang-kadang kita perlu mengembalikan, niatnya memang bukan untuk profit ya, niatnya kita berkhidmat dalam bidang pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa tadi ya, itu adalah sebuah hal yang baik. Jadi horor itu ketidakpastian. Misalnya orang datang ya, dia tengkulak, wes saya beli tambak ini kan, masih usia baru beberapa hari ya, ditebarkan benih lele itu, tapi ada juragan yang datang, saya beli dikalkulasi 50 juta misalnya. Nah, si petani atau peternak lelenya ini ragu-ragu apakah boleh atau enggak. Nah, sedangkan belum tentu hasilnya nanti seperti itu, bisa jadi lebih dari 50 juta, bisa jadi kurang ya. Dia horor di sini ya. Jadi kalau usia-usia menanamnya atau menebar benihnya itu baru-baru saja ya, jangan dilakukan transaksi karena mengandung unsur yang dharar itu. Nah ini sama sekalian, barangkali perlu kita bagi ya tahapan, karena materi ini cukup panjang sehingga sesuai dengan kesediaan waktu ya kita sementara cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf barangkali ada kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.